Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Brilian Wahidayat dengan NPM 21155061040. Oke, kali ini saya akan mencoba percobaan ketiga yaitu tentang deadlock mata kuliah praktikum sistem operasi. Kayak dapat diketahui, deadlock itu kebuntuan. Nah, di sini terdapat ilustrasinya yaitu mobil, empat mobil di sini yang macet atau buntu. Di sini mobil itu diibaratkan sebagai suatu proses dan jalannya ini adalah resource. Oke, bisa kita ketahui resource itu terdapat beberapa modelnya itu urutannya. Yang pertama itu mengajukan permohonan atau request resource-nya, kemudian terdapat menggunakan resource-nya, dan yang ketiga yaitu terdapat melepaskan atau release dari resource-nya. Oke, selanjutnya eh, terdapat dua jenis resource. Yang pertama resource preemptible, yang merupakan resource yang dapat diambil atau dilepas di proses yang sedang dipakai tanpa memberi efek apapun pada proses lainnya. Uh, Kemudian yang kedua ada resource non-preemptible, atau resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya dan akan menimbulkan kegagalan komputasi. Dan resource non-preemptible ini yang paling sering terjadi mengalami deadlock. Oke, kalau begitu kita bisa langsung ke kode program yang akan kita jalankan. Di sini terdapat 4 kode program. Kita akan coba menjalankannya di CPU simulator. Oke, kita langsung ke CPU simulator. Di sini terdapat ini, dan kita langsung aja ke compiler. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 4 program tadi. Tinggal kita jalankan program pertamanya di compile. Juga sudah kita load in memory. Coba kita compile lagi. Saya jalankan yang program kedua. Kita compile lagi program kedua. Kemudian load in memory. Selanjutnya kita jalankan program compile program ketiga. Load in memory lagi. Kita compile lagi. Dan kita load in memory. Oke, di sini sudah terdapat 4 program list tadi yang kita masukkan. Kita bisa aja langsung ke OS simulatornya. Di sini sudah terdapat di dalam program list. Kita akan mencoba di round robin dengan tipsnya 10 dan CPU speednya maksimal. Jadi kita bisa lihat dulu bulan. Oh, bentar. List, bukan. Oh, resource-nya. Oke, kita masukin dulu program list yang pertama. Sudah kita inputkan pada ready view. Kita bisa cari source. Oke, misalnya bisa kita jalankan. Oke, di sini terjadi deadlock karena di sini mengapa terjadi deadlock karena dalam pro, eh, satu proses di sini dua proses ini ingin menggunakan resource yang sama. Jadi dia akan mengalami deadlock. Nah, seperti proses yang pertama ini, resource satu ini, dia ingin juga digunakan oleh resource keempat.
Nah, dan jadi ini akan mengalami deadlock. Dan cara mengatasi deadlocknya yaitu kita bisa merilis salah satu resource yang ada di sini. Oke, kita sudah rilis. Oke, di sini setelah kita rilis salah satu dari resource-nya, semuanya berhasil berjalan, dijalankan karena sesuai ilustrasi tadi, seperti mobil yang uh, macet tadi, jika dirilis salah satu mobilnya, maka jalannya mobilnya akan berjalan semua. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba yang disallow out and white. Kita masukin program listnya. Kita bisa start. Hmm. Nah, masih berjalan. Oke, di sini uh, prosesnya berhasil berjalan semua dikarenakan pada jika kita mencet di slow hold and wait, maka proses tunggu menunggunya akan dihilangkan dan uh, proses tunggu pada program yang tadi yang di compile ini terdapat white yaitu tunggu dia akan dihilangkan. Jadi tidak difungsikan, fungsinya dihilangkan. Oke, jadi kesimpulannya pada disallow hold and wait ini menghilangkan hold and wait yaitu proses tunggu menunggunya. Oke, langsung kita bisa coba ke yang slow circular wave. Oke, kita bisa masukkan proses yang pertama, kedua, ketiga, empat. Oke, bisa langsung kita start. Sini sudah. Nah, pada proses yang saat ini, yaitu kita men-checklist di circular wave, ini terjadi deadlock dikarenakan pada proses ini fungsi wait itu masih digunakan. Jadi dia masih menunggu. Jadi maka akan terjadi deadlock tersebut. Oke. Kita akan lanjutkan ke recover yaitu board process. Kecil dulu. Oke, kita masukkan lagi program 1, program 2, dan 3, dan program 4. Langsung kita start. Lihat di sini, jadi di sini sempat terjadi deadlock, tapi bisa kita tunggu sebentar. Oke, uh, saat ini sudah tidak terjadi deadlock lagi karena pada abort proses ini, jikalau terjadi ada resource yang terjadi atau proses yang terjadi deadlock, itu akan langsung dihilangkan. Maka dia akan uh, tidak terjadi lagi deadlocknya. Oke, kita akan lanjut ke preemptable resource. Masukkan dulu program 1, program 2, program 3, program 4. Oke, bisa langsung start. Kita lihat lagi.
Oke, di sini sempat terjadi deadlock. Jadi bisa kita tunggu sebentar lagi. Oke, di sini sudah tidak terjadi deadlock lagi dikarenakan pada preemptable resource ini, jikalau prosesnya sudah berjalan, itu akan langsung dirilis. Jadi jika prosesnya sudah jalan, dia akan dirilis gitu. Jadi akan dilanjutkan proses selanjutnya dan sudah selesai dan dia akan dirilis lagi. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba do not detect. Terus kita masukkan lagi proses. So, kita start langsung. Kita bisa show prosesnya. Oke, di sini terdapat tulisan there are no deadlock process. Jadi dia ini tidak terdetek terjadi deadlock, tapi sebenarnya ini terjadi deadlock. Karena mengapa demikian? Karena kita menceklis do not detect. Jadi jikalau terjadi deadlock itu tidak terdeteksi oleh ini sistemnya. Oke, sekian dari saya. Bisa disimpulkan bahwa deadlock bisa terjadi jikalau dua proses itu membutuhkan satu resource. Nah, dan cara mengatasinya, kita bisa merilis salah satu resource-nya seperti berikut. Jika telah dirilis salah satu resource, maka proses akan berjalan dengan baik. Semuanya akan berjalan. Dan juga cara lainnya yaitu dengan cara menggunakan di disallow call and wait, yang mana akan menghilangkan proses tunggu menunggunya. Jadi uh, proses akan dijalankan dengan lancar. Selanjutnya juga terdapat metode recover, yaitu yang pertama about proses, di sini di mana dia akan menghentikan jikalau terjadi deadlock, proses akan langsung dihentikan. Kemudian selanjutnya ada preemptable resource, yang mana jika proses ini setelah selesai dieksekusi atau selesai dijalankan prosesnya, dia akan langsung dirilis. Jadi tidak ada tunggu menunggu lagi untuk proses selanjutnya. Nah, yang proses selanjutnya akan langsung dijalankan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode Banker pada untuk mengelola proses dan resource pada sistem operasi. Oke, di sini terdapat 5 proses yaitu dari P0 sampai P1, P2, P3, dan P4. Dengan 3 resource-nya yaitu tipe tipe A ada 10 instance, tipe B-nya ada 5 instance, dan yang C-nya ada 7 instance. Oke, di sini terdapat proses, kemudian terdapat allocation yaitu di mana ini resource yang dibutuhkan, kemudian max ini yaitu di mana uh, resource yang dibutuhkan, kemudian available ini merupakan yang digunakan pada proses nanti berikutnya, kemudian need atau kebutuhan nanti ini akan dari kebutuhan maksimal ini dikurang dengan allocation. Oke, selanjutnya ada update work, yaitu update resource yang available-nya dari proses yang telah dijalankan. Oke, bisa kita mulai dari proses yang V0-nya. Di sini terdapat 7433. 7433 ini belum bisa dijalankan karena pada NIT P0 ini
nilainya terdapat masih lebih besar ketimbang yang available-nya. Jadi kita lewati dulu. Kita lanjut ke proses yang P1. Di sini terdapat need-nya 122 dan resource yang available-nya 332. Jadi dapat dijalankan di mana need ini maksudnya pada resource available ini setelah proses dijalankan dan telah selesai, maka uh, proses akan dirilis, kemudian available ini akan kita jumlahkan dengan allocation-nya di P1. Jadi 3 tambah 2 yaitu jadi 5, 3 tambah 0, 3, dan 2 tambah 0, 2. Oke, selanjutnya kita tandain dulu dengan oke. Selanjutnya kita ke P2, proses yang P2 yaitu di sini kita dapatkan need-nya 600. Dapat diketahui di sini jika salah satu tabelnya itu A atau B atau C-nya terdapat yang lebih besar ketimbang proses yang maksudnya resource yang available, uh, itu kita lewati dahulu. Jadi kita bisa lanjutkan ke proses yang selanjutnya yaitu proses P3. P3 ini kita ketahui unitnya ada 011, di mana ini 011 itu lebih kecil dari update available block-nya, yaitu di sini dapat 532. Oke, kita tandai juga. Jadi pada P3 ini bisa langsung saja kita tambahkan 5 tambah 2. Jadi dari update block akan ditambahkan oleh allocation. 5 tambah 2 jadi 7. 3 tambah 1, 4. Dan 2 tambah 1 jadi 3. Oke, selanjutnya kita akan proses pada P4. Uh, diketahui di sini nitnya 4, 3, 1, yang dimana uh, proses dapat dijalankan karena uh, pada update work-nya itu nitnya lebih kecil ketimbang available resource-nya. Jadi setelah proses dijalankan dan selesai dirilis, dapat kita jalankan. Kita tandai dulu. Oke, jadi 7 tambah 0 tetap 7, 4 tambah 0, 4, dan 3 tambah 2 jadi 5. Terus sebenarnya kita kayak di sini udah available update booknya jadi 745. Kemudian kita bisa lihat proses yang pertama yaitu P0. Di sini apakah sudah memungkinkan dijalankan. Di sini nitnya 743 dan di sini dapat update-nya 745 dan ini memungkinkan dijalankan. Setelah proses dijalankan dan dirilis, kemudian bisa kita operasikan. Kita tanda dulu ada update box-nya menjadi 7 tambah 0, 7, kemudian 4 tambah 1 jadi 5, dan 5 tambah 0. Nah, kemudian karena proses yang kedua yaitu P1 ini sudah kita jalankan, jadi kita lewati, kita bisa langsung ke proses yang ketiga yaitu P2 ini. Diketahui ini nilai dari nitnya itu 600. Jadi maka kita lihat pada update block-nya ini nilai nit lebih kecil ketimbang update block. Jadi ini bisa kita jalankan setelah proses dijalankan, kemudian dirilis, bisa kita operasikan lagi. Yaitu di sini kita jumlahkan update block dengan P2. Itu jadi 7 tambah 3, 10. 7 tambah 5 tambah 0, 5. Dan 5 tambah 2 dengan 7. Oke. Selesai. Nah, semua proses berhasil dijalankan.
Dan diketahui bahwa pada update fork ini nilainya sama dengan uh, type A yaitu 10 instance, B 5 instance, dan C 7 instance maksudnya. Oke, jadi proses yang kita jalankan sudah benar. Oke, sekian begitu saja bagi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.